Pak Eko, seorang petani berusia 45 tahun dari desa kecil di Jawa Tengah, dikenal sebagai sosok pekerja keras. Hidupnya sederhana, setiap hari dimulai sejak pagi-pagi buta untuk mengurus sawah miliknya. Bersama istrinya Bu Ani, Pak Eko mengelola sepetak sawah yang menjadi tumpuan hidup keluarga. Mereka berdua membesarkan dua anak, Putri dan Andi, yang masing-masing duduk di bangku SMP dan SMA. Walau hidupnya serba terbatas, Pak Eko selalu mengedepankan pendidikan anak-anaknya, bertekad agar mereka bisa hidup lebih baik dari dirinya. Namun, beberapa tahun terakhir, keadaan tidak bersahabat. Musim kemarau panjang dan curah hujan yang tak menentu membuat hasil panen seringkali gagal. Di tahun sebelumnya, sawah Pak Eko bahkan dilanda kekeringan parah, menyebabkan tanaman padi yang sudah ditanamnya sejak awal musim harus layu dan mati. Situasi ini menghantam ekonomi keluarga, dan Pak Eko berjuang keras menyesuaikan diri, termasuk mengurangi pengeluaran dan mencari pekerjaan tambahan seperti menjadi buruh harian di desa tetangga. Pada tahun berikutnya, cobaan kembali datang. Musim penghujan yang ekstrim menyebabkan desa Pak Eko dilanda banjir besar yang belum pernah mereka alami dalam puluhan tahun. Dalam waktu semalam, hujan deras mengakibatkan sungai yang berada di dekat desa meluap dan air banjir merendam sebagian besar sawah dan rumah warga. Desa mereka berubah menjadi lautan lumpur. Sawah-sawah yang semula hijau berubah menjadi coklat, tertutup lumpur dan puing-puing tanaman yang hanyut terbawa arus. Pak Eko melihat sawahnya yang menjadi harapan terakhir untuk pemulihan ekonomi keluarga kini hancur tanpa sisa. Pak Eko merasa terpukul, bukan hanya karena panennya hancur, tapi juga melihat tetangganya mengalami nasib yang sama. Satu-satunya modal untuk bertahan hidup lenyap dalam semalam. Di tengah kepanikan ini, sebagian warga memilih meninggalkan desa untuk mencari penghidupan lain di kota. Namun, Pak Eko yang sudah cinta pada tanah kelahirannya memilih bertahan. Ia yakin bahwa apapun yang terjadi akan selalu ada jalan keluar jika ia dan warga tetap bersatu. Di tengah keputusasaan, Pak Eko berinisiatif untuk mengajak warga bergotong royong membersihkan sawah dan lahan yang hancur. Ia mendatangi satu persatu tetangga, mengajak mereka berkumpul dan berdiskusi tentang bagaimana cara memulihkan desa. Walaupun awalnya tidak semua warga yakin dengan rencananya, namun setelah melihat tekad Pak Eko, satu persatu mereka mulai setuju dan ikut terlibat. Bersama-sama, mereka membentuk kelompok tani kecil dengan tujuan membangun kembali desa yang mereka cintai. Pak Eko bersama kelompok tani ini mengajukan bantuan ke pemerintah daerah dan juga ke berbagai lembaga sosial. Meskipun prosesnya panjang, akhirnya mereka berhasil mendapatkan bibit tanaman, alat-alat pertanian, dan pupuk. Namun, untuk memilih tanaman yang tepat, Pak Eko berpikir keras. Ia tahu bahwa menanam padi akan memakan waktu lama, sementara warga butuh penghasilan segera. Maka ia memutuskan menanam sayuran cepat panen, seperti kangkung, bayam, dan cabai, yang bisa dipanen dalam waktu singkat dan tetap memiliki harga yang baik di pasar. Setiap hari, warga yang tergabung dalam kelompok tani bekerja bersama-sama di lahan mereka. Mereka mulai menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh harapan. Kerja keras ini tentu tidak mudah. Seringkali mereka bekerja di bawah terik matahari, melewati hujan, dan bahkan harus begadang untuk menjaga tanaman dari hama. Namun, di balik itu semua, mereka saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. 3 bulan berlalu, dan kerja keras Pak Eko beserta warga desa mulai membuahkan hasil. Tanaman sayuran mereka tumbuh subur dan siap dipanen. Pak Eko bersama kelompok tani membawa hasil panen mereka ke pasar terdekat, dan hasilnya sungguh menggembirakan. Pendapatan dari sayuran tersebut meskipun tidak seberapa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan membuat ekonomi desa mulai berangsur pulih.
Keberhasilan ini membuat Pak Eko semakin dihormati oleh warga desa. Banyak yang terinspirasi oleh keteguhan hati dan kepemimpinannya. Mereka mulai menyadari pentingnya kebersamaan dan gotong royong, khususnya saat menghadapi masa-masa sulit. Desa kecil itu pun mulai berkembang dengan kelompok tani yang semakin solid dan rencana untuk memperluas jenis tanaman serta memperbaiki irigasi yang lebih baik. Kisah Pak Eko pun menyebar hingga ke desa-desa lain. Beberapa warga desa tetangga bahkan datang untuk belajar bagaimana mengelola pertanian bersama dan mengatasi masalah bencana. Pak Eko yang dulunya hanya petani biasa, kini menjadi panutan. Ia membuktikan bahwa dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, sebuah desa kecil yang hancur bisa bangkit dan menjadi lebih kuat. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Pak Eko adalah semangat gotong royong dan kebersamaan. Pak Eko menunjukkan bahwa kebersamaan dan kerjasama bisa menjadi kekuatan besar dalam menghadapi kesulitan. Dengan bergotong royong, masalah yang terasa berat bisa lebih mudah diatasi. Keteguhan dan ketangguhan dalam menghadapi cobaan. Di tengah bencana dan tantangan ekonomi, Pak Eko tidak menyerah. Ia tetap tegar dan gigih berjuang, memberi contoh bahwa ketangguhan adalah kunci untuk bangkit dari masa-masa sulit. Kepedulian sosial dan empati terhadap sesama. Pak Eko tak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga nasib tetangganya. Kepeduliannya mengajarkan bahwa kepedulian pada orang lain adalah bagian dari hidup bermasyarakat yang harmonis. Pentingnya inovasi dan adaptasi. Dengan mencoba menanam sayuran cepat panen, Pak Eko mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cepat. Sikap inovatif ini penting untuk bertahan dalam situasi yang terus berubah. Keberanian untuk memimpin dan mengambil tanggung jawab. Pak Eko berani mengambil tanggung jawab untuk memimpin desanya keluar dari kesulitan. Ia menjadi teladan bahwa kepemimpinan yang penuh kasih dan keberanian mampu memberi dampak positif bagi orang banyak. Pantang menyerah untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun kondisi sulit, Pak Eko tetap berusaha untuk masa depan yang lebih baik. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan terus berusaha demi perubahan yang lebih baik.